Papua. Sebelumnya BEM UI mengecam dengan keras dugaan pelanggaran HAM oleh anggota TNI di Papua melalui akun Instagram mereka. Mereka juga menyerukan kepada TNI untuk menghentikan pelanggaran HAM di wilayah tersebut. Postingan BEM UI tersebut pun langsung mendapat respons dari prajurit TNI, termasuk Babinsa dan pasukan khusus seperti Satuan Gulter, Denjaka, Kopaska, dan Marinir. Halo dek yang terpelajar dan berpendidikan, sudah lihat beritanya, belum tentang yang ditangkap pihak itu siapa? Jangan mengatasnamakan masyarakat sipil atau orang Papua, karena tidak semua orang Papua ada separatis. Kami tahu siapa yang harus diamankan dan siapa yang harus dijaga. Gini aja, kalau KKN cobalah ke desa-desa terpencil di sana, biar tahu gimana kehidupan di sana, jangan menyuarakan dari tempat enak, kata seorang prajurit. Akhir-akhir ini di medsos sangat viral sekali pernyataan Ketua BEM UI dan juga Komnas HAM yang mengecam tindakan prajurit TNI yang katanya melakukan pelanggaran HAM di Papua. Kemudian pernyataan tersebut mendapatkan respon dari beberapa anggota TNI yang menantang supaya UI melaksanakan KKN di sana, di daerah konflik. Jangan asal keluar-keluar saja. Bla 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 bla, termasuk juga ada reaction dari YouTuber Mas Bobon Santoso. Memang itu wajar seperti itu karena perjuangan seorang prajurit TNI dan Polri di daerah konflik itu sangat berat. Jadi tolong didengarkan ini Komnas HAM dan juga yang terhormat Ketua BEM UI. Jadi sebelum prajurit TNI dan Polri itu melaksanakan penugasan ke daerah konflik dalam hari ini Papua, mereka terlebih dahulu melewati beberapa proses, diantaranya tes psikologi, tes kesehatan jiwa, tes fisik, tes perilaku, dan lain sebagainya. Kemudian setelah dinyatakan lolos, maka akan melaksanakan tahap berikutnya, yaitu pratugas. Pratugas tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. Tahap 1 itu berisi dengan materi di ruangan, diisi tentang pengetahuan hukum humaniter, karena yang dihadapi ataupun medan yang akan ditempati itu statusnya adalah tertib sipil. Jadi tidak semuanya kombatan. Bagaimana perlakuan di sana, melaksanakan tugas teritorial. Kemudian juga diisi dengan potensi-potensi kewilayahan berdasarkan geodemo konsos, geografi, demografi, dan juga kondisi sosial. Setelah dicek dari tingkat mungkin Kotama dan juga Mabes, kemudian dipastikan bahwa pasukan ini, satuan ini sudah berhak berangkat ke Papua. Berangkatlah pasukan ini, bisa naik KRI, kapal perang, ataupun bisa naik pesawat. Kalau naik kapal, ini memakan waktu sekitar 21 hari, terombang-ambing di atas kapal, itu sudah bertaruh nyawa yang pertama. Kemudian setelah sampai di sana, ada lagi pembekalan dari Kodam Cendrawasih, dikasih tahu wilayahmu seperti ini, nanti di sana baik-baik dengan rakyat, kesulitan rakyat di sekelilingmu dicatat, disampaikan, kalau bisa diatasi dengan fasilitas semampu mungkin seadanya. Seperti itu. Jadi tentara dan polisi ditugaskan ke Papua itu sebagai perwakilan negara untuk menyentuh rakyatnya di pelosok-pelosok yang orang umum itu tidak bisa datang ke tempat tersebut. Itu pertama. Tugas operasi itu seperti itu. Kemudian pola operasi itu kita defensif, bukan ofensif. Jadi kita bertahan, karena yang kita tempati adalah basis operasi ataupun BOD, bukan basis tempur. Kalau basis tempur, itu kita tidak mendirikan bangunan, tapi kita membuat bivak, siap bergerak dari kolam ke kolam mencari target untuk dieksekusi, disekolahkan. Itu kalau pasukan tempur. Sedangkan kita di Papua, itu kita adalah defensif, bertahan. Jadi di posisi kita, kedudukan kita itu permanen. Di situ ada pos-pos TNI, pos Polri, pos Brimob, pos Kopasgat, pos Marinir di situ. Jadi secara tidak langsung posisi kedudukan kita itu sudah diketahui oleh OPM. Makanya banyak sekali anggota TNI ataupun Polri yang mengupload kegiatan mereka. Itu dari segi ilmu tempur itu tidak masalah. Ini kok tempatnya justru diupload di medsos, malah membuat OPM tahu. Tanpa diupload pun OPM sudah tahu posisi kedudukan TNI dan Polri. Rata-rata 99% pos TNI dan Polri di Papua itu berada di killing ground. Itu sudah. Kalau taktik gerilya, itu di mana di situ tempat yang paling tinggi itu harus dikuasai dan diduduki. Sedangkan kita, karena Papua itu tertib sipil,
Maka namanya pemberontak itu KKB, kelompok kriminal bersenjata, penegakan hukum di bawah kepolisian. Jadi bukan bertempur di sana. Senjata-senjata pun kaliber besar itu tidak dibawa ke sana. Nah, itu dari sistem operasi. Kemudian tata cara bergeraknya OPM. OPM ini kan kalau ketangkap ngaku sipil, kalau nggak ketangkap dia kombatan, seperti itu. Jadi prajurit TNI ataupun Polri yang di sana itu sudah sangat tahu siapa yang terafiliasi ke OPM atau KKB, siapa yang pro NKRI, siapa yang 50-50, siapa yang jadi spion, itu kita sudah tahu. Jadi seandainya ada suatu kejadian penyerangan yang mengakibatkan korban berguguran dari pihak TNI Polri, kemudian kita ada reaksi menangkap masyarakat, itu pasti ada hubungannya dengan KKB ataupun OPM. Tidak mungkin itu warga biasa, itu sudah bisa dipastikan. Saya tidak hanya omong saja, karena saya sudah 3 kali ke sana. Saya banyak sekali melihat rekan-rekan ada yang jadi korban dan lain sebagainya. Mulai tahun 2005 saya sudah di Papua, 2005, kemudian 2015, 2021 ke sana lagi. Kemudian untuk pelaksanaan peristiwa kemarin itu kan di wilayah yang masuk dalam zona merah. Zona merah itu kan ada Yahukimo, Duga, Mimika, Puncak, Intan Jaya, dan lain sebagainya. Pokoknya di area seputaran Pegunungan Tengah itu adalah daerah yang paling rawan. Bahkan bisa dikatakan itu adalah akademi militernya 3 huruf, OPM, di situ. Jadi mereka itu banyak sekali perannya. Ada yang sebagai tim intel, pura-pura datang ke pos TNI Polri, minta makan, bawa kayu, dan lain sebagainya. Sebenarnya mereka itu spion, mereka mengawasi. Jadi dalam, misalnya ada satu pos, ini dan posnya namanya siapa, kamarnya sebelah mana, wakilnya namanya siapa, kamarnya sebelah mana, tidurnya kepalanya di mana, itu mereka sudah tahu semua. Jadi itulah selama ini yang terjadi di Papua itu seperti itu. Kemudian kalau kita telisik ke belakang, bagaimana caranya OPM itu menyerang ataupun melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM. Jadi dulu mungkin mereka targetnya adalah anggota tentara dan polisi yang membawa senjata. Karena target itu mungkin terlalu berat, akhirnya diturunkan targetnya menjadi personel TNI dan Polri, siapapun dia, baik bawa senjata ataupun tidak, itu jadi sasaran mereka. Setelah sasaran ini terlalu berat, turunkan lagi. Sasaran mereka adalah para pendatang rambut lurus, baik itu tenaga pengajar, tenaga kesehatan, tukang ojek, pengusaha yang bukan orang Papua, itu menjadi target mereka. Maka banyak sekali kejadian pembantaian pekerja PT Nistaka Karya, pembantaian pekerja tower, pembantaian pendulang emas, pembantaian tukang ojek, dan lain sebagainya. Itu dibantai dengan sangat keji. Tuh. Kemudian tidak hanya para pendatang, merambah lagi OAP, orang asli Papua pun yang sekira-kiranya tidak mendukung perjuangan mereka ataupun dianggap menghalang-halangi perjuangan mereka, 3 huruf itu ikut juga menjadi sasaran mereka. Beberapa waktu yang lalu ada aktivis perempuan itu yang dieksekusi sama mereka. Kemudian anaknya pendeta di mana itu juga dieksekusi sama mereka. Puskesmas dibakar, tenaga kesehatan diperkosa, anak-anak dibantai, dipotong dan lain sebagainya. Itulah mereka. Lalu selama ini Komnas HAM kemana? Komnas HAM adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Bukankah yang dibantai oleh mereka itu juga manusia? Kenapa Anda cenderung selalu membela OPM? Apakah ada korelasi antara Komnas HAM dengan OPM? Pernyataan Komnas HAM ini menurut penilaian saya 11-12 dengan pernyataan Sebi Sembong. Lah sayangnya sekarang ini nular ke BEM UI. Ini ada apa sebenarnya? Kok bisa seperti itu? Anda kan orang cerdas, orang terpelajar, orang yang diharapkan bisa memberikan masukan tentang solusi permasalahan di negara ini. Tapi justru Anda seperti orang paling bodoh selama ini yang saya temui ini. Kok bisa seperti itu? Makanya jangan heran kalau ada reaksi, kalau ada yang bully. Itu bukan hanya TNI tapi seluruh rakyat Indonesia mengecam Anda. Jadi begini, saya sampaikan, prajurit TNI dan Polri itu ke Papua itu bukan rekreasi. Mereka itu mempertahankan sejengkal tanah Ibu Pertiwi. Mereka punya anak dan istri serta keluarga di rumah yang selalu menunggu tiap hari supaya suaminya bisa kembali dengan aman.
Karena prajurit TNI Polri yang berangkat itu mereka sudah menyiapkan foto 10R. Suatu saat ketika mereka kembali tinggal nama, dibungkus dengan merah putih, maka fotonya dipajang di depan. Itu resiko perjuangan TNI Polri adalah mati. Tapi kami lebih terhormat mati dengan bangga mempertahankan negara. Bukan ketika sedang berjuang sudah dipojokkan, di framing seolah-olah kami ini adalah penjahat kemanusiaan. Bukan seperti itu. Justru kami datang itu, kami melihat apa kekurangan masyarakat, apa kendala yang terjadi di situ, apa. Sebisa mungkin kami berusaha untuk mengatasi kesulitan rakyat tersebut. Mau mengandalkan kepala distrik, 1 tahun saya diduga kepala distrik itu gak nongol batang hidungnya sama sekali. Sampai kemarin saya itu jengkel, saya ancam itu, mau saya hajar itu di Wamena, gak nongol. Tapi kalau ada pembagian dana dan sebagainya, mereka datang duluan. Itu kondisinya seperti itu, kawan. Jadi menurut saya harusnya di tiap-tiap pos itu dilibatkan anggota Komnas HAM. Tapi mereka tidak boleh megang HP supaya dia tidak ada komunikasi dengan OPM. Kalau dia ikut pos TNI ataupun Brimob di sana dipegangnya HP, justru ini Komnas HAM ini akan membocorkan pergerakan TNI dan Polri ke OPM ini. Biar dia di situ ikut patroli, ikut ambus, biar dia merasakan. Kemudian kalau mahasiswa UI mau KKN di sana, mau pilih Leni Jaya, Intan Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Yahukimo, Oksibil, atau manapun tinggal pilih saja. Jangan di Raja Ampat kalau KKN, di sana di gunung yang medan tempur sebenarnya, biar tahu bahwa di sana itu bukan hanya oksigen dan makanan yang buat kita hidup, tapi kita harus pintar-pintar menjaga kepala kita masing-masing. Jadi bijaklah dalam komen. TNI Polri itu adalah garda terdepan pembela kedaulatan negara. Jadi jangan selalu menghakimi prajurit TNI Polri yang di sana. Kali-kali kalau merasakan di sana pasti akan tahu bagaimana rasanya logistik terlambat datang, kemudian makan pakai sayur wam yang biasa dimakan babi, kemudian nasinya ada campur pasirnya seperti itu. Kita bertahan, totality of survive di sana. Demi apa? Demi menjaga tumpah darah negara ini supaya kalian yang di daerah lain bisa bekerja, bisa aktivitas seperti biasanya, tidak ada gangguan keamanan. Begitulah. Lalu apakah prajurit TNI Polri yang setelah pulang tugas dari Papua dinaikkan pangkat? Tidak, kami tidak mengharapkan itu. Sudah, itu memang tugas dan tanggung jawab kami memang seperti itu. Orang-orang sipil yang tidak bisa ke sana, itulah fungsi dari TNI Polri ke sana. Itulah, jadi sedikit supaya Komnas HAM dan BEM UI dengar ini perkataan saya. Saya bukan omong-omong saja, karena saya juga mantan pejuang di sana. Alhamdulillah pulang dalam keadaan selamat. Jangan banyak memberikan sesuatu untuk saudara kita di sana. Anda boleh cek lah di sana, di pos Bua, Kabupaten Duga. Di sana insya Allah nama saya masih berkibar di sana. Terima kasih, itu saja. Tetap semangat TNI Polri ku dalam menjaga kedaulatan negara. Selamat pertempuran.